Halo, ketemu lagi dengan saya Bram dari Creative Works, cowok medok yang bakal nemenin kalian di konten ini. Apa yang kita bahas kali ini? Seperti biasa, bumper dulu. Ini adalah Sigma f1.4 dengan focal length 16 mm. Lensa fix yang kompatibel dengan Sony M-mount atau lensa untuk Sony APS-C. Sebenarnya saya agak sedikit malas membahas lensa ini. Bukan karena kualitasnya yang buruk, tapi karena sudah banyak reviewer lainnya yang bilang kalau lensa ini adalah salah satu lensa terbaik untuk Sony APS-C. Dan kalau saya perhatikan lagi, lensa ini saya pasti juga akan bilang hal yang sama. Karena susah menemukan lensa lain yang bisa ngalahin value dari lensa ini. Sigma 16mm f1.4 ini punya ketajaman yang baik, dapat menghandle abrasi kromatik dengan baik, menghandle flare dengan baik, dan mampu menangkap fokus di jarak yang lumayan dekat. Dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar 4-5 jutaan saja, sebenarnya lensa ini mumpuni secara kualitas dan bisa digunakan di APS-C karena memang mountingnya pun sama. Kalau kalian belum bisa beli lensa yang lebih bagus seperti G Master, saya rekomendasiin lensa ini. Dan seperti kalian tahu, bahkan beberapa lensa G Master harganya jauh lebih mahal daripada kamera Sony APS-C. Dan kalian juga wajib tahu nih, lensa yang satu ini merupakan jajaran salah satu lensa terbaik untuk kamera APS-C. Saya adalah seorang pengguna kamera Sony APS-C. Jujur aja, sebenarnya saya nggak terlalu sering pakai lensa ini, terlebih untuk dipakai hunting ya. Alasannya kenapa? Bagi saya pribadi, lensa ini agak kurang efisien karena ini adalah lensa fixed wide. Jadi saya kurang bisa ngambil gambar candid dari jarak jauh. Dengan ukuran panjang sekitar 92 mm, dengan berat sekitar 405 gram, memang tidak terlalu berat sih. Tapi saya pribadi lebih nyaman menggunakan lensa fix 50 mm karena ukurannya lebih compact, jadi bisa dibawa kemana-mana. Di review juga nggak nih? Oke, next video. Ketika kita membeli lensa ini, kita pastinya akan diberikan lens hood secara gratis, yaitu lens hood dengan diameter 67 mm. Lens hoodnya terbuat dari plastik, sementara untuk bodi lensa terbuat dari logam. Untuk build quality-nya, ya medium lah ya, nggak bagus juga nggak jelek juga. Kalau dilihat, di tengahnya ini terdapat ring untuk mengatur fokus. Dan ini terbuat dari karet yang ukurannya cukup besar dan enak dipegang. Sayangnya bodi lensanya tidak terdapat pengaturan f-nya atau aperture ya. Buat ngatur aperturnya, kita harus melakukan setting di kamera dengan bukaan sebesar f1.4 dan bukaan paling kecil di f16. Yang menarik nih dari lensa Sigma 16mm f1.4 ini, dia bisa menangkap fokus di jarak yang dekat, yaitu kurang lebih sekitar 25 cm lah. Chromatic aberration atau abrasi kromatik sendiri terjadi karena adanya kegagalan lensa dalam memberikan warna ke suatu objek atau titik fokus. Biasanya abrasi kromatik bisa terjadi dan bisa dilihat di bukaan lensa besar dan di area dengan backlight yang tinggi. Bisa dilihat ya teman-teman, masih ada beberapa abrasi kromatik tapi nggak terlalu tebal di ujung objek sebelah sini dan di bagian sini. Lensa Sigma ini menurut saya cukup bagus dalam menghandle abrasi kromatik jika dibandingkan dengan lensa 4-5 jutaan lainnya. Kembali ke awal, jika kita lihat dari segi value, lensa ini memang bisa jadi lensa terbaik untuk kamera Sony APS-C. Tapi kalau mau cari yang lebih berkualitas, masih banyak lensa lain yang lebih berkualitas daripada Sigma 16mm f1.4 ini. Bahkan lensa dari Sigma itu sendiri banyak yang lebih bagus, terutama di Sigma seri ART, namun tentu harganya lebih mahal sih ya. Buat kamu yang tidak masalah dengan ukuran dan berat, lensa ini bisa jadi pilihan terbaik. Dan satu lagi, lensa ini adalah lensa fixed wide. Jadi buat kamu yang sering memotret secara portrait dan ngezoom, tentu ini kurang cocok. So akhirnya kembali lagi ke kebutuhan kamu seperti apa. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi sedikit gambaran buat kamu yang sedang melirik lensa Sigma 16mm dengan f1.4 ini. Kalau ada pertanyaan atau ide untuk kita angkat jadi konten, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kita. Saya rasa itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya!